Hijrah Diaries. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat hijrah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali untuk sama-sama mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an yang semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentadaburinya, Allah memberikan kepada kita keimanan, keyakinan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Saat ini, insya Allah kita akan membahas tentang sebuah surah yang para ulama mengatakan surah yang menceritakan tentang huru-hara hari kiamat, yaitu surah Az-Zalzalah. Az-Zalzalah mempunyai arti guncangan. Dan perlu kita ketahui bahwa surah yang ada dalam Al-Quran terbagi menjadi dua. Ada yang dimasukkan ke dalam surah Makkiyah dan juga ada yang diturunkan, yang digolongkan ke dalam surah Madaniyah. Nabi SAW di dalam awal berdakwahnya, beliau banyak sekali memperingatkan, banyak sekali menjelaskan melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan, tentang akidah yang harus ada pada setiap insan. Di antara keimanan, akidah yang terus diajarkan, digemblengkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin pada saat itu adalah tentang keimanan, keyakinan adanya hari kiamat. Maka dari itu, surah Az-Zalzalah, sebagian para ulama mengatakan surah Az-Zalzalah termasuk dari golongan surah Makkiyah. Karena kandungan isinya memang sangat serat sekali tentang keyakinan kita tentang hari kebangkitan. Sekarang kita akan memahami, membacakan satu persatu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zalzalah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Sahabat hijrah, ini adalah di antara huru-hara hari kiamat. Huru-hara yang harus kita yakini bahwa nanti pada hari kiamat, bumi akan digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Bahkan, di antara huru-hara hari kiamat, bukan hanya bumi akan digoncangkan. Di sana, Allah Subhanahu wa taala banyak mengabarkan kepada kita bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan gunung-gunung yang besar, yang sebenarnya menjadi pasak bumi. Akan tetapi pada hari itu Allah hancurkan. Selain itu Allah pun akan meluapkan lautan yang ada. Sehingga menghancurkan makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya. Tidak cuma itu para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah pun akan menjatuhkan bintang-bintang, meteor-meteor yang ada di langit. Inilah di antara keyakinan yang harus kita yakini, yang dengannya kita harus makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan sangat dahsyat. Bahkan di dalam ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dahsyatnya. Bagaimana dahsyatnya goncangan tersebut. Yaitu Allah mengingatkan di ayat yang berikutnya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Saking goncangan yang sangat dahsyat, Allah mengeluarkan wa akhrajatil ardu, dan bumi mengeluarkan beban-beban
isi yang ada di perut bumi. Saking goncangan yang sangat luar biasa. Para ulama menafsirkan di dalam apa saja yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran pertama, ada di antara mereka yang menyebutkan bahwa yang dikeluarkan dari perut bumi adalah mayat-mayat. Mayat-mayat yang sudah wafat, yang sudah dikubur, akan dibangkitkan oleh Allah, akan dimuntahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur?" Apakah Anda tidak mengetahui, apakah tidak kita ketahui di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan, akan membangkitkan apa yang ada di dalam kuburan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua adalah pendapat para ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud sesuatu yang berat, beban yang berat yang akan Allah keluarkan, Allah muntahkan dari perut bumi adalah setiap yang berharga. Baik itu minyak bumi, baik itu berupa material, baik itu banyak sekali, bahkan perak, emas. Akan Allah keluarkan apa saja yang ada di perut bumi. Dalam sebuah hadis yang lumayan panjang, Nabi SAW mengabarkan kepada kita. Nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW, akan keluar dari perut bumi emas yang sangat besar. Seperti tiang-tiang bangunan keluar dari perut bumi. Dan di hadapan manusia. Dan ketika itu manusia banyak mengeluh, banyak menyesal dengan apa yang ia saksikan. Ada di antara mereka dalam hadis tersebut, Nabi SAW mengabarkan, ada di antara mereka menyesal dengan mengatakan, aduhai, sesungguhnya karena emas tersebut, karena harta tersebut, aku telah membunuh saudaraku. Orang yang lain juga menyesali dengan mengatakan, aduhai, karena emas tersebut, karena harta tersebut, sungguh aku telah memutus silaturahim kami. Dan juga ada di antara mereka yang menyesal dengan mengatakan, aduhai, gara-gara itu, gara-gara emas tersebut, gara-gara harta tersebut, aku dipotong tangannya. Dan pada hari itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, walaupun harta, emas di hadapan mereka, tapi mereka sudah tidak memiliki hasrat, sudah tidak memiliki keinginan untuk mendapatkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa hari itu adalah hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Inilah firman Allah yang kedua dalam surah Az-Zalzalah, wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian di ayat yang ketiga masih menjelaskan tentang huru-hara hari kiamat yang berkaitan dengan manusia. Ketika itu manusia terheran-heran, bertanya-tanya. Mereka mengatakan, wa qalal insanu malaha. Allah menyatakan di dalam ayat ini tentang perkataan manusia. Wa qalal insanu malaha. Manusia berkata, manusia bertanya-tanya, malaha, ada apa ini? Ada apa ini? Saking dahsyatnya, saking luar biasanya kejadian yang tidak masuk akal. Sampai-sampai manusia bertanya, malaha, ada apa ini? Bahkan kalau seandainya kita membaca surah Az-Zalzalah
Selain manusia terheran-heran, banyak di antara manusia ketika melihat kejadian tersebut, mereka seperti orang yang kebingungan, seperti orang yang mabuk, seperti orang yang tidak mempunyai akal. Bahkan di dalam surah Al-Hajj, Allah mengabarkan juga kepada kita seorang ibu yang kita ketahui para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya seorang ibu adalah manusia yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Akan tetapi ketika menghadapi, ketika melihat huru-hara hari kiamat, apa yang mereka lakukan? Banyak di antara mereka membuang anak-anaknya. Bahkan banyak di antara mereka yang hamil menggugurkan. Sehingga banyak anak-anak yang tergugurkan. Lihatlah, dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj. Wahai umat manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian terhadap Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan nanti pada hari kiamat adalah perkara yang berat, perkara yang besar. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Pada hari itu bisa kita lihat, bisa kita saksikan banyak sekali seorang ibu yang menyusui melempar anak-anaknya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Bahkan kata Allah, pada saat itu banyak bayi yang keluar dari perut seorang ibu. Wa taron nasa sukara. Dan engkau melihat manusia pada saat itu seperti orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Akan tetapi kata Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Inilah keadaan manusia yang menghadapi, yang menyaksikan huru-hara pada hari kiamat. Kemudian di antara huru-hara yang harus kita yakini juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang keempat. Pada hari itu para jamaah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu tuhadditsu, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan, mengabarkan. Apa yang dikabarkan oleh bumi para jamaah? Yang dikabarkan oleh bumi adalah setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Setiap perbuatan Bani Adam. Kalau misalkan seorang itu beribadah kepada Allah, maka bumi akan bersaksi. Dan apabila seseorang berbuat maksiat, bumi pun akan bersaksi pada hari itu, menceritakan semua apa yang kita lakukan. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, selain bumi, makhluk-makhluk Allah yang kita berada di dalamnya, tangan kita, kulit kita, anggota tubuh kita yang menurut akal kita gak bisa berbicara, nanti pada yaumul qiyamah mereka akan bersaksi, mereka akan berbicara. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin ayat 65. Allah mengatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Al-yaum, pada hari ini, nakhtimu, kami tutup, ala afwahihim, mulut-mulut manusia, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan tangan-tangan mereka.
wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki manusia, kaki-kaki mereka akan bersaksi bima kanu yaksibun, apa yang mereka lakukan. Sampai-sampai kita terheran-heran. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan percakapan keheranan kita dengan mengatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka manusia bertanya kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kok bisa engkau bersaksi sedangkan engkau tidak bisa berbicara? Apa jawaban anggota tubuh kita? Mereka mengatakan qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan kami kesempatan untuk berbicara. Dari ayat ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, harusnya kita menjadi seorang hamba yang takut kepada Allah dimanapun, kapanpun. Jangan kita kira kita bermaksiat bersendirian, tidak ada yang melihat. Dan ternyata nanti pada yaumul qiyamah, anggota tubuh kita, tempat yang kita melakukan kemaksiatan akan datang kepada Allah menjadi saksi. Dengan seperti ini, kita juga harus menjadi lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita sering mendengar keutamaan seorang muadzin? Dalam sebuah hadis dinyatakan, setiap makhluk yang mendengarkan azan kita, maka makhluk tersebut nanti pada yaumul qiyamah akan bersaksi di hadapan Allah. Inilah keimanan yang harus kita bangun sehingga kita terus berusaha untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang sebab kenapa kok bisa makhluk yang tidak berbicara. Bumi adalah makhluk yang tidak bisa berbicara. Tangan kita tidak bisa berbicara. Kenapa? Sebabnya apa? Allah menjelaskan di ayat yang kelima dalam surah Az-Zalzalah, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu lah yang telah memerintahkan demikian. Dan kita yakin bahwa Allah maha mudah untuk melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu untuk melakukan apa yang Ia inginkan. Tidak ada kata mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maha mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan melihat tentang huru-hara, tentang kejadian yang akan terjadi setelah itu. Di dalam ayat yang ke-6, Allah mengabarkan kepada kita, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Dan pada hari itu juga para jamaah, yasdurun nas, manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ashtata, berkelompok-kelompok. Setelah keluar, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ketika pertama kali manusia keluar dari perut bumi, kal farashil mabthuth, seperti laron yang sangat lemah, yang tidak mempunyai kendali, yang tidak mempunyai arah. Setelah mereka dikeluarkan oleh Allah dari perut bumi, kemudian selang beberapa saat Allah menggiring manusia berkelompok-kelompok. Ada kelompok orang-orang yang saleh, ada
kelompok orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Ada Allah kelompokkan orang-orang yang rajin untuk salat, rajin untuk sedekah, Allah kumpulkan. Maka dari itu dalam Al-Quran, kelompok tersebut dengan ashabus shimal dan ashabul yamin. Kelompok kanan dan kelompok kiri. Semoga Allah SWT mengelompokkan kita dengan orang-orang yang saleh. Maka dari itu para jamaah, Nabi SAW pernah bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Siapa yang kita idolakan? Apakah orang-orang kufar yang kita idolakan? Apakah pemain sinetron yang kita idolakan? Apakah pemain sinetron Korea yang kita idolakan? Atau yang kita idolakan adalah orang-orang saleh yang dijamin masuk surga dari para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama? Maka ingat kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai nanti di akhirat. Suatu ketika para jamaah, ketika Anas bin Malik mendengarkan sabda Nabi ini, beliau mengatakan, fa'ana uhibbun Nabi wa Aba Bakrin wa Umar wa arju ma'ahum. Ketika mendengarkan hadis tadi, sahabat Anas bin Malik mengatakan, kalau begitu wahai Nabi, aku mencintaimu. Aku sangat mencintai Abu Bakar. Aku mencintai Umar. Dan aku berharap dengan sebab cintaku ini, aku dikumpulkan dengan mereka. Fa'arju, beliau mengatakan, aku berharap ma'ahum, bersama mereka. Illam a'mal bi'a'malihim. Walaupun aku tidak bisa seperti Abu Bakar. Walaupun aku tidak bisa seperti Umar bin Khattab. Walaupun aku tidak bisa seperti Nabi SAW. Dan inilah loyalitas seorang muslim. Melihatkan tentang loyalitas kita kepada siapakah. Loyalitas kita di dalam kehidupan kita. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selain Allah kumpulkan, apa yang akan terjadi? Liyurau a'malahum. Untuk melihat amalan-amalan mereka. Karena nanti pada yaumul qiyamah, setiap amalan akan dibentangkan oleh Allah. Sehingga kita bisa melihat tidak ada satu amalan, tidak ada satu perbuatan kecuali ada pada kitab yang akan Allah perlihatkan tersebut. Liyurau a'malahum. Maka dari itu di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7 dan ke-8, anjuran kepada kita, motivasi kepada kita untuk jangan sekali-kali meremehkan perbuatan kebaikan. Dan jangan sekali-kali kita meremehkan berbuat kemaksiatan walaupun sekecil apapun. Lihat di dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nanti pada yaumul qiyamah. Faman ya'mal, barang siapa ketika di dunianya beramal mithqala dzarrah, sebesar zarrah. Apa itu zarrah? Zarrah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan semut yang kecil, serangga yang paling kecil. Ada juga yang mengatakan seperti debu yang bertaburan. Intinya adalah zarrah adalah sesuatu yang paling kecil. Kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa di antara kita yang beramal kecil sekali,
tapi ikhlas lillahi azza wa jalla, maka kita akan melihat pahala yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tidak boleh seorang muslim untuk meremehkan amalan kebajikan. Karena ada sebuah perkataan Al-Imam Ibnul Mubarak. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak, kata Al-Imam Ibnul Mubarak, betapa banyak amalan yang remeh, amalan menurut kita kecil, tu'azzimuhun niyah, mampu menjadi amalan besar di hadapan Allah dikarenakan niatnya. Wa rubba amalin kabirin, dan betapa banyak amalan yang besar di sisi Allah, akan tetapi taghiruhu, maka amalan tersebut akan menjadi tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengingatkan kita, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun engkau hanya mampu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini hal yang sangat remeh. Tapi seorang muslim tidak boleh meremehkan amalan kebajikan. Pernah para jamaah, para ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi SAW pernah mengumpulkan para sahabat dan menceritakan tentang dahsyatnya api neraka. Ketika itu Nabi SAW langsung ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dan memalingkan wajahnya. Seolah-olah beliau melihat benar-benar tentang dahsyatnya api neraka. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, ittaqun nar. Jagalah diri kalian dari api neraka. Setelah itu Nabi menjelaskan lagi tentang dahsyatnya api neraka. Dan beliau pun meminta perlindungan kepada Allah dan memalingkan wajahnya seolah-olah benar-benar melihat dahsyatnya api neraka. Dan Nabi mengatakan lagi kepada para sahabat yang hadir pada saat itu, ittaqun nar. Jagalah diri kalian dari api neraka. Kemudian Nabi mengatakan, walau bisyikit tamrah, walaupun setengah dari buah tamr. Faman lam yajid, kalau misalkan kita tidak bisa beramal menjauhkan kita dari api neraka dengan setengah buah kurma, fabi kalimatin thayyibah, minimalnya kita berucap dengan ucapan yang baik. Ini amal kebajikan yang tidak boleh kita lewatkan, yang tidak boleh kita sia-siakan. Begitu juga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sahabat hijrah rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh juga kita meremehkan sebuah kemaksiatan walaupun sekecil apapun. Allah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa di antara kita ketika di dunia melakukan perbuatan kemaksiatan sekecil apapun, pasti dia nanti pada hari kiamat akan melihatnya. Sekecil apapun. Maka kalau kita melihat dari fase kejadian-kejadian hari kiamat, ada yaitu fase di mana Allah Subhanahu wa taala membagikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan amalan setiap hamba. Apa yang mereka katakan? Yang ada hanyalah penyesalan dan penyesalan. Lihat,
Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 49 menceritakan tentang hal tersebut. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfikina mimma fih. Ketika Allah meletakkan, ketika Allah memberikan kitab-kitab amalan mereka, fataral mujrimin, kita akan melihat orang-orang mujrim, orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah, musyfikin, mereka takut kepada Allah. Mimma fihi, mereka takut, mereka sedih, mereka menyesal karena melihat apa yang ada di dalam kitab amalan tersebut. Wa yaqulun, dan mereka menangis, mereka berkata, ya wailatana, aduhai, ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Kitab yang tidak meninggalkan sekecil apapun. La yughadiru saghiratan, tidak tertinggal yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat di dalam kitab tersebut. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka ini adalah sebuah nikmat yang besar. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih ingin kepada kita untuk menambah amal kebajikan kita. Jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang nanti akan menyesal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus beramal saleh. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita nanti pada yaumul qiyamah. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan dosa. Wa illam taghfir lana, seandainya Engkau ya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, niscaya kami benar-benar menjadi hamba-Mu yang sangat-sangat merugi ya Allah. Semoga Allah SWT mengampuni saya, mengampuni kedua orang tua saya, dan mengampuni semua kaum muslimin dan juga para ikhwah semuanya, teman-teman hijrah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.